Ya Allah Gusti. Nona. Kuliner unik paling kocak yang pernah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Eksplorasi dan mencicipi makanan paling viral dan fenomenal. Bersama duo host caper dan yang suka bikin lapar. Bikin lapar. Hadir setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 malam di Trans TV. Setiap manusia pastinya memiliki perasaan yang menggambarkan dirinya. Walaupun laki-laki begitu dominan dalam pemikiran dan logika, tak jarang juga laki-laki yang begitu sensitif perasaannya, atau dikenal dengan istilah baper. Tapi apakah benar laki-laki memiliki perasaan yang begitu sensitif dibandingkan wanita? Dan bagaimana cara ampuh bagi wanita menaklukkan hati laki-laki yang mudah baperan? Berikut penjelasannya. Nah ini Masya Allah ya luar biasa bicara masalah tentang menaklukkan hati-hati ini gampang-gampang, laki-laki ini gampang-gampang susah. Karena hari ini kita sama-sama belajar untuk bisa bagaimana caranya bisa menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin yang lagi mau pendekatan, mau menikah ya kan. Insya Allah dengan hari ini kita belajar bersama bisa menjadikan keluarganya keluarga yang baik ini. Saling pengertian, ini Masya Allah. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Nona 17 Simamora 09_01. Kalau dosa jariah seperti foto di medsos, gimana cara taubatnya ya Ustadz? Sedangkan fotonya ada di akun lama yang saya sudah lupa kata sandinya. Mohon solusinya. Nah ini Ustadz Abdul Kafi nih, mau izin nih, gimana nih? Dia ada punya foto-foto yang mungkin terbuka auratnya gitu ya kan. Iya. Nah mau ditutup nggak bisa karena lupa password. Iya, begini. Memang pemirsa yang dimuliakan Allah, jejak teknologi itu kadang-kadang itu abadi. Ya. Entah ketika kita mengupload foto atau gambar ya, mengupload apa mengupload? Upload. Iya, karena ada fa-nya di situ. Iya benar. Terserah deh. Yayain aja udah biar seneng. Mengupload foto misalkan di media sosial, maka yang pertama harus hati-hati. Apalagi ini kadang-kadang yang udah telanjur, misalkan ada foto yang membuka aurat ya. Bagaimana Ustadz caranya? Itu mungkin bisa diatasi dengan syarat-syarat dari media sosial tersebut. Contoh misalkan di media sosial apa? Bisa tutup akun atau bisa kalau lupa akun kan biasanya ada tuh sinkronisasi dengan email tuh. Oh iya. Ya, jadi kodenya itu bisa dikembalikan dan kemudian diperbaharui lagi dengan password yang lain. Artinya sebisa mungkin ketika kita hijrah berusaha untuk menghapus semua foto-foto yang ada. Diusahakan. Kenapa? Jangan udah lupa ya udah diem aja. Iya, gitu. ini Jangan. kadang-kadang ya udahlah, ya udah biarin aja foto yang masih pakai begini masih ada gitu. Nggak mau dihapus. Gitu, kadang-kadang sengaja gitu. Nah, ini. Tapi kalau kita berusaha, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita. Ketika memang sudah ada, tapi nggak bisa dihapus. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya intinya adalah diusahakan kalau bisa dihapus. Bagaimana caranya bisa dihapus Mbak ya. Betul. Makasih banyak. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari _Anggi_99. Assalamualaikum Ustazah. Hukumnya bagaimana jika ada anak perempuan yang dipaksa nikah muda sama orang tua dengan alasan tidak mau lagi bertanggung jawab atas anak perempuan tersebut? Mohon penjelasannya, terima kasih Habib Muhammad, mohon izin. Apabila itu anak artinya masih perawan bagi orang tua di dalam madhab, khususnya di dalam madhab Imam Syafi'i, boleh saja orang tua untuk memaksakan anaknya menikah. Tapi dengan syarat kufu. Apa tuh artinya itu? Kufu itu sebanding. Sebanding bisa menghidupin. Sekufu lah itu artinya sebanding, bisa artinya bisa menghidupin dia dengan wawasan, bertanggung jawab, jangan artinya dengan niat sudah yang penting lepas tanggung jawab. Ini anak mau bagaimana muter kemana, itu tidak bagus, Pak. Hukmuhu haram. Kalau memang seperti itu sembarangan maka niatnya haram. Bahkan dalam madhab yang lain mengatakan memaksakan anak yang masih perawan khususnya itu hukumnya makruh. Karena di zaman Nabi pun pernah Nabi melarang seperti itu. Karena yang bakal tidur ini anak perempuan, yang bakal hidup dengan itu laki-laki ini anak perempuan, bukan seorang bapak yang bakal nikah sama tuh laki-laki kan bukan. Artinya yang hidup setiap hari ini perempuan sama itu laki-laki. Jadi diharapkan memang kalau bisa dimusyawarahkan dengan bagus, kalau bisa tidak ada pemaksaan.
saling menasihat dan dianjurkan secara dikasih tahu, oh ini laki-laki baik, sehingga timbul rasa sayang dan cinta. Pokoknya intinya seandainya mau menikahkan, memaksa untuk menikah, carikan yang terbaik buat Ya, anaknya juga, betul, intinya gitu ya. seperti itu. Bukan asal sembarangan nikahin aja, yang penting anaknya nikah lepas tanggung jawab, jangan begitu juga. Kasihan nasib anaknya ntar kan, Oh, kalau kenapa-kenapa ini kan. Masya Allah, terima kasih banyak. Apalagi niatnya untuk Lepas. terbebas lepas haram, maka hukumnya dia Nauzubillah. takut rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Kalau dia tahu miara anak perempuan itu kan Masya Allah, Masya Allah. rezekinya dari Allah, keberkahannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, terima kasih Amin, banyak amin, nih amin. buat yang sudah bertanya dari rumah, ya yang belum dijawab jangan kecewa, insya Allah di lain waktu, di lain kesempatan akan dijawab para guru-guru kita. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan buat jamaah yang ada di studio nih, yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya ibu-ibu, ayo bapak-bapak ibu-ibu yang mau silakan. nanya. Mana yang mau nanya? Sebentar. Oh dari belakang, mohon izin buat Habib Muhammad, buat Ustaz Abdul Kafi boleh duduk. Kita kasih kesempatan yang di belakang, mana silakan ibu. Ayo, Ustazah dulu sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ani Trubus dari Majelis Taklim Al-Falah, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Tangan dulu dari Tangan Lampung. dulu dari Lampung. Oh, Masya Allah. Waduh, Yang hijau-hijau hijau kerudungnya Lampung. dari Lampung. Yang ingin saya tanyakan, Ustadzah, apakah ada ya lelaki yang baperan? Oh, ada nggak ya laki berperan terus? Ya, bahkan kalau baperan melebihi sensitifnya, melebihi wanita. Oh gitu. Terus bagaimana Islam caranya untuk menaklukkan laki-laki, bahkan meluluhkan hati laki-laki? Waduh, Masya mantap. Allah. Ini tadi pertanyaan hampir sama saya nih. Beda-beda tipis. Bicara masalah laki-laki baperan. Ibu makasih banyak pertanyaannya. Ya, tepuk tangan dong buat Ibu. Ustazah Lulung langsung aja dijawab nih. Gimana caranya ngadepin laki-laki yang baperan dalam pandangan Islam? Mohon izin waktunya silakan. Jazakallah Kak Fadli, Masya Allah nih ya kalau kita jadi perempuan ya. Pemirsa Islam itu rahmati Allah, jadi yang namanya baperan biasanya terkena itu adalah buat perempuan. Tapi ternyata ada gak sih laki-laki yang baperan dan gimana cara kita menghadapinya? Kalau kita ngomongin laki-laki ada gak sih baperan? Ya pasti ada dong. Karena di dalam surat Al-Kahfi dinyatakan ya ayat terakhir. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah Muhammad bahwasanya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Basyar di sini adalah seperti dinyatakan adalah kulit. Basyar itu kulit, kalau dicubit sakit gak Bu? Kalau dikelitikin geli gak? Geli. Kalau dilukai berdarah gak? Nah, jadi mau laki kayak mau perempuan itu pasti punya perasaan. Jadi apa? Basyar itu adalah seperti Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau ya istilahnya meninggal Khadijah istrinya, beliau nangis. Baper dong. Perasaannya sedih dong. Kemudian ketika Hamzah juga papanya wafat, beliau juga nangis. Itu namanya apa? Baper, punya perasaan. Tak kalau ada orang yang keterkena musibah kita datar mukanya. Oh, kan orang juga bingung, datar banget mukanya. Kagak ada sedih-sedihnya kan gitu. Jadi basyar ini adalah kulit, ketika dicubit dia sakit, ketika dikelitikin dia geli. Maka bedanya adalah Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya apa? Yuha ilayya. Kita tuh sama-sama dengan Nabi, cuman bedanya kita tidak menerima wahyu, kita bukan Nabi. Tapi perasaan mah sama. Bahkan Nabi ketika ditinggal oleh anaknya bernama Ibrahim juga beliau nangis. Jadi gimana cara ngedeketin laki-laki yang baper? Ih kok laki-laki cengeng sih nangis? Laki mah gak boleh nangis loh. Kan dia juga manusia, emang gak boleh nangis? Tak kalau dia kagak nangis ibu marah lagi. Mas, itu loh mas, anak kita tuh sakit, kok gak ada ekspresinya? Ekspresinya mana? Ntar begitu. Karena memang laki-laki ekspresi itu kadang-kadang jarang sama perempuan, ya enggak Bu? Yang pertama, butuh pendekatan khusus wanita, harus pintar-pintar dekat mencocokkan diri, jangan karena sebagai istri, sebagai ibu, jadinya minta di ngertiin mulu. Saya ini istrimu ya, ngerti dong, ngerti. Gak bisa begitu. Jadi yang namanya laki-laki pun ada punya perasaan, sedih. Kadang-kadang emang ada yang baper, ada enggak, kenapa? Tergantung dari masa kecilnya. Kadang-kadang seorang ibu ngedidik anak lakinya bilang gitu, jangan nangis ya, laki-laki gak boleh nangis, laki-laki gak boleh cengeng, ingat itu. Besok dia berumah tangga ngeliat bininya nangis, dia bilang apa? Nangis mulu, cengeng banget sih. Gak baper dia. Yang kedua, ajak bicara dari hati ke hati sama laki-laki mas. Kenapa sih mas baper banget ya Allah. Itu kan yang tadi aku ngobrol sama Pak Guru tadi itu kan bukan karena apa tapi karena ngomongin anak kita. Jadi hati ke hati. Jangan malah digibahin ke orang. Beli sayur nih di tempat sayur. Tahu nggak bu, tahu nggak? Suami saya itu tuh ya. Ya kalau misalnya aku ngomel tuh baper banget. Malah digibahin suaminya.
Diomongin di tetangga, diomongin tapinya ntar malam tidur bareng lagi sama dia. Apa itu? Kesel, minta duit sama lakinya juga. Gak boleh kayak gitu, ngejek-jekin ya kan, ngejek-jelekin anaknya 7. Bahkan malah menjatuhkan harga dirinya. Tahu nggak tuh? Dia tuh baper banget. Kerja di mana aja tuh dia gak cocok. Akhirnya gue yang kerja nyari duit, tahu gak sih lo? Laki gue mah di rumah aja. Nauzubillah min zalik, bini kayak gitu. Apa itu? Mau masuk neraka jahanam. Gara-gara gak taat. Dan sering-seringlah sekali-kali kita mengalah kepada laki-laki. Jangan kita aja yang merasa, bagaikan Superman gitu loh ya. Kebaikan tuh bukan dari sebuah aib kalau kita mengalah. Kenapa kalau kita ngalah? Untuk kebaikan. Ya gak sih Bu? Ngalah lah sekali-sekali. Jangan ya pengen menang sendiri. Emang kadang-kadang wanita tuh ya guru ya, gak pernah bisa salah. Wanita selalu benar. Wanita selalu oke kata gitu. Padahal, astagfirullahaladzim. Jadi di dalam Al-Quran pun dinyatakan, di dalam hadis dinyatakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW meninggal anaknya dari Maria Kiptiah bernama Ibrahim. Beliau menangis dalam kitab Fathul Bari. Maka Abdurrahman bin Auf ngomong, ya Rasulullah, lima fa'alta kama fa'alan nas, kenapa engkau seperti manusia lain? Kok pakai nangis? Kan cowok, masa pakai nangis sih? Harusnya tabah dong. Itu pikiran Abdurrahman bin Auf. Tapi Rasul menjawab apa? Haza tadma'ul ain. Al ainu tadma'u wal qalbu yahzanu. Yang namanya mata bisa nangis, hati bisa sedih. Ya gak sih? Biar kata laki-laki hati bisa sedih. Apalagi kalau istrinya ngelawan seperti itu. Anaknya seperti ini sakitnya sedih tuh. Mana memang kadang-kadang ada yang kelihatan, ada yang enggak. Ada yang enggak. Jadi boleh sebenarnya laki boleh baperan. sedih, boleh baperan. Yang penting wala takulu jangan berkata bima sahitollah yang Allah tidak suka. Masalahnya kan bicaranya kan berarti kan pasangan itu selalu kayak siang sama malam. Biasanya kalau laki baperan ceweknya tuh yang terlalu harus perkasa gitu ya. terbalik, harus terbalik. Karena pernikahan adalah manajemen ketidakcocokan. Yang satu doyan ngomong, yang satu diem. Ya kan? Yang satu doyan masak, satu doyan makan. Masya Allah. Kalau dua-duanya masak yang makan siapa? Iya, kenyang banget masak semua. Masya Allah, makasih banyak Bunda. Jazakillah khair. Boleh duduk, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini Masya Allah banyak banget permasalahan-permasalahan yang tadi sudah kita bahas. Nah tapi dari semua itu ini nih yang paling gak disukain sama perempuan. Apa tuh? Biasanya kalau laki-laki sikapnya kasar. Ya Bu ya? Yang kasar itu kadang-kadang bukan cuma tangannya doang. Kalau misalnya istri nggak ngomong apa-apa, suaminya diajak ngomong nggak mau. Tiba-tiba desik. Astagfirullahaladzim, nauzubillah. Ini sifat laki-laki itu macam-macam ya. Ada yang kasar begitu, ada yang keras kepala. Nah bagaimana caranya wanita dalam Islam ini menaklukkan hati laki-laki yang memiliki sifat kasar dan keras kepala. Wah, kita minta gurunya kembali nih menjelaskan nih. Habib Muhammad bin Syahab, mohon izin waktunya. Silakan Bib, tepuk tangan buat Habib Muhammad. Masya Allah. Fadol Bib. Seperti yang tadi kita katakan dicontohkan oleh Sayyidah Asia. Sayyidah Asia ini istri daripada Fir'aun. Boleh dikatakan pada zaman itu mungkin zaman sekarang ini tidak ada seorang yang lebih kasar daripada Fir'aun. Sehingga dengan kasarnya Fir'aun, ketika suatu saat Sayyidatuna Asia ini ketahuan beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Maka Fir'aun menyiksa istrinya. Dia siksa istrinya, dia taruh, dia bentang istrinya, dia ikat kaki dan tangan di padang pasir. Padang pasir ini sangat panas, boleh dikatakan Ibu kalau orang dulu nggak ada kompor buat manasin telur direndam di pasir. Supaya minimal dia setengah matang karena sangat panas itu padang pasir. Maka dia ikat, dia katakan irtaddi ya Asia, keluarlah kau dari ajaran agama Nabi Musa, tidak mau keluar. Dipaksa lagi, tidak mau keluar, dipaksa lagi, tidak mau keluar hingga dicambuk berdarah-berdarah. Sayyidatuna Asia. Tapi apa yang dijawab oleh Sayyidatuna Asia? Beliau senyum kepada Fir'aun. Artinya tidak dilawan api dengan api. Kalau dilawan api dengan api jadinya kebakaran. Bahkan ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ini makanya hadis Nabi mengatakan ayyumamra'atin sabarat ala su'i akhlaqi zaujiha a'tahallahu thawaba Asia. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seorang perempuan yang sabar menghadapi suami yang buruk akhlak, suami yang kasar,
mungkin kurang adabnya. Ini istri sabar, a'tahallahu thawaba Asia, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala Asia. Ini Asia kita tidak harus disiksa dulu dapat pahala Asia nih. Ini Sayyidatuna Asia ibu-ibu ditaruh di padang pasir, disiksa, dicambuk hingga berdarah-darah, kemudian ditinggal oleh Fir'aun. Lewat Nabi Musa. Ketika lewat Nabi Musa datang nyamperin, didatangi Asia. Sayyidatuna Asia mengatakan, wahai Nabi Allah, tolong tanyakan kepada Allah, apakah saat ini Allah ridho kepada aku atau murka kepada aku. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, mendapat jawaban dari Allah, sampaikan kepada Asia, penduduk langit, malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di bumi, semuanya mushtaqatun ilaiha, rindu kepada Asia. Nunggu Asia. Kenapa? Begitu akhlak adab dan mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu. Nah, seorang istri tidak harus disiksa dulu. Seperti Asia tadi ingin mendapatkan pahala. Bahkan sampaikan kepada Asia, kata Allah. Sampaikan kepada Asia apa yang dia pengen minta. Asia mintanya apa? Di dalam surah Al-Kahfi ada, ya Allah tolong bangunkan aku rumah di syurga. Maka Asia mendapatkan rumah khusus dari Allah Subhanahu wa taala di syurganya Allah Subhanahu. Ibu-ibu pengen rumah di syurga? Pengen rumah di syurga? Pengen rumah di syurga? Maka Nabi mengatakan ayyumam ra'atin sabarat ala su'i akhlaqi zaujiha, sabar intinya. Apabila seorang istri sabar, tetap santun, Amin. tetap Masya Allah. tersenyum menghadapi suami atau laki-laki yang kasar, Masya mendapatkan rumah khusus Amin, di syurganya Allah Subhanahu amin ya Allah, wa taala. amin. Makasih banyak Habib atas Afwan. penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Amin, semua. amin. Alhamdulillah. Jamaah. Hey. Ibu-ibu kalau lagi marah sama suaminya dikasarin sama suaminya langsung nyanyi ya Bu ya. Nyanyinya gimana Ustazah? Apa tadi tuh? Pulangkan saja. Terus? Aku pada ibuku. Dipulangin marah dia. Ini Masya Allah luar biasa nih. Saya mau kasih kesempatan lagi sama jamaah yang ada di studio. Yang mau nanya lagi boleh silakan angkat Ayo. tangannya ibu-ibu. Ya bapak-bapak Mana silakan. yang mau nanya? Sebentar ya. Oh ini di belakang Habib Muhammad silakan ibu. Iya ibu. Ibunya aja Bim. Iya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Damang, Damang. Ibu Ustazah Damang, Damang, subhanallah. Ini Ustazah Lulung. Ustazah Bukan Lulu. Ustazah Damang. Perkenal- Oh iya. Silakan ibu. Maaf ibu ya. Perkenalkan nama saya Ibu Elis Yuniarti Cie. alias Si Gambreng. Si Gambreng. Tepuk tangan dong buat Si Gambreng. Si Nanya Gambreng dong, datangnya sendiri apa rame-rame? rame-rame. Rame-rame. Segambreng berarti datangnya juga. Saya datangnya segambreng. Heeh. Saya dari Masjid Taklim Raudatul Majelis, Ikhlas. Majelis. Taklim. Majelis. Majelis Ya. Taklim Raudatul Ikhlas. Ah. Dari RT 9, RW 3, Kampung Panyaweyan, Desa Dahu, Kecamatan Cikesang, Kode pos. Kabupaten RT, RW, Serang. lurah, Kode pos. camat. Siapa lurah, Ibu camat? kayak lagi mau ngirimin paket. Iya. Terus Bu pertanyaannya silakan. Ibu Gambreng. Aduh, Pak, Bu Gambreng bener ya? Abu Gambreng. Pak Ustadz, Ibu Ustazah, Mm-mm. ada sifat laki-laki tuh Mana tuh? yang maunya nggak mau ribet, Ribet. nggak mau ribet, Ah. maunya praktis, Oh nggak mau ribet, praktis. maunya enak, Maunya enak. nggak mau ribet itu ngurusin anak. Heeh, ya Masya Allah. Allah. Lagi curhat dia nih biarin dah. Bahkan Nah, nih terus? punya anak laki-laki, Heeh. kalau kita nyuruh undangan, Mm-mm. subhanallah Pak Ustadz, Heeh, kenapa Bu? Ya Allah saya jadi. mama, Ah. lama amat sih makeupnya, pakai apa aja tuh pipinya, katanya Sagu. gitu. Ya Allah. Subhanallah sebagai ibu Heeh. dari anak-anakku Heeh. dan aku istri dari suamiku. Iya, istri siapa lagi ya? Bukan dari suaminya. Terus Bu, Pak Ustadz, bagaimana caranya bagaimana caranya menyikapi menyikapi sifat sifat mata? Laki-laki. Salah sifat mata. laki-laki itu yang ribet, Laki-laki yang nggak mau ribet. Yang nggak mau ribet. Iya, yang nggak mau ribet. Maunya Begitu. ekspres, maunya Iya. cepet.
Ya udah, Instan. instan. Ya begitulah. Ya udah, gitu. Itu pertanyaannya itu. Iya, ya Allah panjang banget pertanyaannya biar dijawab ya Bu ya. Iya, silakan Ustazah Lulung. Nih yang gimana caranya ngadepin laki-laki yang nggak mau ribet, yang maunya Bagaimana praktis. lakinya kagak ribet? Nah. Ibunya kayak begini. Iya, Masalah gue. makanya. Saya tadi mau ngomong. Cuma Ustazah duluan yang ngomong, udah nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Ibu, saya semuanya buat kita semua ya nasihatnya. Emang kadang-kadang tuh ibu-ibu tuh emang rempong. Ya Allah sekali lagi Kak Fadil rempong. Kalau kita janjian sama ibu-ibu, ayo cepetan Mak. Iya sebentar, sebentarnya dia kita bisa umroh dulu. Ah, ya Allah. Saking lamanya tuh. Tapi kalau sebentar laki-laki udah cus kan gitu. Nah Cus. sementara laki-laki kan emang udah biasa kagak ribet. Kita ribet ya gak Bu? Bu, ribet kagak? Ah. Kata ibu, kenapa jadi gue dibawa? Oh, iya, iya. Kan gue gak ikutan, kata Oh, iya, ibu. benar-benar. Jadi yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 19 ya. Ketika ada salah satu mungkin kekurangan suami kita dia maunya instan. Itu kan salah satu. Ada 9 kebaikannya. Jadi maaf. jangan ngeliat kejelekannya saja. Maaf Ustazah hati-hati, ini takut Oh, iya, tonjok ya. Sebelahnya, saking Ada semangat. 9 kebaikannya. Terus? Dalam surat An-Nisa ayat 19, fa in karitumuhunna, jika kamu ada yang tidak kamu sukai dari salah satu sifat pasanganmu, ya kan? Asa ayat jalallah, bisa saja Allah jadikan khairan kasiro, ada kebaikan yang banyak di situ. Jadi kita juga harus belajar disiplin, jangan kita aja maunya yang ditungguin. Sekarang saya nungguin laki biar dia kagak ribet. Tepuk Di tangan kita, dong Bu, nah gitu. biar jelas tuh. Udah saya gak mau Iya. lagi, terpanjang lagi durasinya habis. Ember. Saya kasih deh, Siva, Oh, iya, Siva iya. lagi mau nanya lagi apa Siva Siva? mau Yuk. nanya saya. Siva silakan. Aku mau nanya nih kan Apa tuh? laki-laki itu juga banyak sifatnya tertutup. Oh iya benar. Kalau misalkan ada masalah nggak mau cerita, padahal Benar. udah numpuk banget di kepala gitu. Nah, kalau misalkan kita tuh sebagai cewek harusnya kayak gimana sih menyikapinya? Ya udah kalau gitu kita biar seneng ya Ustadz Abdul Kafi yang jawab lagi nih. Iya, Kayaknya dari tadi pengen banget. Belum disuruh maju udah maju aja, semangat banget sih. Udah Tepuk tangan buat maju. Ustadz Abdul Kafi. Silakan Semangat Ustadz. Mas Fadli. Kalau untuk Islam itu indah kita harus semangat. Alhamdulillah. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kadang-kadang laki-laki dengan wanita itu berbeda. Apalagi sabarnya laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Coba ada uang 1 juta rupiah dikasihkan ke laki-laki, dikasihkan ke perempuan, suruh belanja, cepetan mana tuh? Cepetan mana? Abisnya cepetan mana, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Emang kenapa? Banyak yang dibeli Banyak tapi dibeli. lama waktunya karena banyak nawar. Kalau laki-laki langsung. Pasti yang lebih lama belanja itu perempuan. That's right, Udah begitu minta nambah. Kenapa? Karena memang itu sifatnya perempuan. Saya pernah ya belanja ke Tanah Abang, Bu. Sama calon istri. Enggak. Oh bukan. Ada. Mama, Kok jadi grogi? Kok jadi grogi Ustadz? Saya pengen nyebut gak enak. Iya. Ya, saya belanja Bu, ya Bu ya itu Bu saya udah sampai pegel-pegel. Padahal saya masih muda. Udah kaki sakit, tapi itu emak-emak ya Allah udah ke blok A, blok B, blok C, sampai blok Z. Tetap aja kuat, aneh saya mah. Gitu, makanya ini luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya sabarnya laki-laki dengan sabarnya perempuan itu berbeda. Apalagi ini sikap tertutup Syifa. Ya, ini termasuk sikap saya ya. Ini sikap tertutup itu ya sikap saya ya. Promo. Sama jauh pisah, Baik, jomblo pemirsa pisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya terkadang laki-laki itu butuh menyendiri. Seperti Nabi SAW, bagaimana ketika Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan membutuhkan waktu untuk sendiri, maka Nabi pergi ke Gua Hira. Ya, Nabi dapat wahyu. Nabi dapat wahyu. Ini Ya. orang kalau menyendiri dapat apa dia? Ente dapat apa? Di kamar mandi berarti kalau menyendiri ya. Nabi dapat wahyu. Kadang orang kalau menyendiri ya kalau nggak di kamar mandi, nggak di kamar. Artinya kadang-kadang laki-laki butuh sendiri. Ya, dia butuh berpikir untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ya, karena laki-laki pikirannya jauh, nggak cuma sampai di sini. Tapi jauh pikirannya, maka ketika ada masalah laki-laki butuh menyendiri. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat yang mulia, ketika mendapatkan salah satu kesalahan, ya ada seorang ibu, ya kemudian dia melapor, kemudian beliau tolak, beliau merasa salah. Apa? Beliau akhirnya taubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu sendiri. Maka kita pahami itu. Berikanlah waktu laki-laki untuk menyendiri. Oh iya, mungkin lagi ada masalah, biarkan terlebih dahulu. Yang kedua, terkadang laki-laki tertutup. Kenapa? Karena dia tidak ingin menyusahkan orang lain.
Ini sifat laki-laki, dia nggak mau tuh yang namanya menyusahkan istri, ya kadang-kadang menyusahkan atau bikin repot orang lain, rame. Ya. Ada satu urusan, ya kalau dia selagi bisa menyelesaikan sendiri, dia akan lakukan sendiri. Nggak kayak ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu satu urusan, semuanya tuh atur RT harus tahu. Ibu itu ada masak, ayo deh yuk kita ini. Wah udah tuh bareng-bareng, masak sambil gosip dah tuh. Iya enggak? Atau ada yang lainnya, ke Majelis Taklim juga seperti itu. Itu ibu-ibu tuh, wanita. Laki-laki, ya laki-laki kadang-kadang itu butuh seperti itu. Ya, laki-laki yang tertutup, dia senantiasa butuh waktu menyendiri. Dan yang kedua, laki-laki itu kadang-kadang hatinya dia terlalu butuh penyesuaian. Jadi merenung. Betul, butuh rungungan. Maka jangan paksakan laki-laki ketika ada masalah untuk cerita. Pancing-pancing dulu, ya pandai-pandai untuk mancing, ya kenapa gitu ya. Misalkan bukan mancingnya di kobak, bukan. Ya. Kobak Tahu apaan Bu sih, Ustaz? kobak? Nggak tahu. Ibu tahu kobak? Kobak. Bahasa Bekasi itu Bu ya. Kobak itu kolom Bu. Iya misalkan begitu. Ya pemirsa bingung kobak bahasa apa ya. Iya kobak itu kolom gitu ya. Ya maka kolam apa kolom? Oh iya biasanya kalau kolom itu bukannya yang buat lebaran itu kolom-kolom. Kolak. Oh kolak ya. Baik ya pemirsa ini jadi begini nih ya. Kolambak itu kolambak, kobak. Oh iya baik, kolam ya, misalkan di kolam gitu ya. Lanjutnya, kok kolam ya? Baik, misalkan ya. Ya jangan langsung ditanyakan, Bapak kenapa sih diam aja? Atau kepada anak, kamu kenapa sih diam aja? Cari waktu yang tepat. Pancing dulu. Kadang-kadang laki-laki ketika dia dalam kondisi tertutup itu enggan mengungkapkan. Begitu langsung jos ditanya. Padahal mungkin dia di kuliahannya ada masalah. Mungkin di sekolahannya ya. Atau anak-anak biasanya kan digalakin sama temennya, dia diem aja. Ya, akhirnya ketika itu kamu kenapa nak? Kamu habis berantemnya di sekolah. Iya. Tanya. Nah jadi harus ada triknya. Ada triknya Mas Fadli, maksudnya pinter. Jangan langsung ditanyakan kepada laki-laki ya yang pendiam tadi. Iya. Harus ada triknya, mungkin diajak ngomong kemana dulu nanti supaya dia bisa cerita. Kalau ditodong langsung cerita juga gak bakalan mau. Tunggu hatinya itu ya tenang dulu. Bisa terbuka dulu. Bisa terbuka. Wah, ini Masya Allah pelajaran banget buat semua nih. Baik. Masya Allah ya. Amin. Jazakallah khair. Makasih banyak Ustaz Abdul Kafi atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Amin. Alhamdulillah. Jamaah. Nah ini buat semua yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah nih. Setelah ini kita akan mendengarkan ada doa rahasia yang insya Allah mustajab nih. Untuk menaklukkan bahkan melembutkan hati. Bukan cuma hanya laki-laki tapi perempuan juga. Jadi yang di rumah langsung aja sekarang langsung ambil siapin catatannya. Dicatat doanya insya Allah makbul nih. Insya Allah mujarab buat semuanya. Setelah yang satu ini jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.